Pertanyaan pertama mengenai langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajar ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena tujuan pembelajar ini merupakan target atau arah yang ingin dicapai oleh guru dalam proses pembelajaran atau hasil dari belajar siswa. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini, yang pertama merumuskan indikator pencapaian. Tujuan pembelajaran ini mengacu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kenapa kita harus merumuskan indikator? Karena kompetensi dasar kan kita tidak bisa merevisinya, sedangkan indikator pencapaian kita bisa menggantinya atau merevisinya sesuai keadaan lingkungan sekolah ataupun siswa, ataupun sesuai dengan tujuan yang ingin guru lakukan. Yang kedua itu dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru harus memerhatikan beberapa komponen. Komponen ini bisa kita sebut dengan komponen ABCD. Yang pertama itu huruf A. Huruf A itu audience atau kita bisa bilang peserta didik yang belajar. Yang kedua itu ada behavior. Behavior ini perilaku, atau yang dimaksud dari behavior perilaku di sini yaitu perilaku yang akan muncul setelah proses pembelajaran ini. Yang ketiga C, huruf C. Yang huruf C ini, maksud dari huruf C ini condition, kondisi. Kondisi di mana guru harus menciptakan kondisi agar tujuan pembelajaran ini tercapai. Yang keempat itu ada huruf D atau degree. Degree ini tingkatan. Maksud tingkatan di sini yaitu tingkatan atau batasan yang harus dikuasai oleh siswa. Yang terakhir, setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, guru bisa merumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Pertanyaan yang kedua ini mengenai langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Bahan ajar ini sama seperti materi yang akan guru sampaikan kepada siswanya di kelas. Jadi bahan ajar ini merupakan komponen yang juga penting dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar ini, yang pertama itu harus mengetahui tentang kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator, kemudian materi dan indikator materi. Dan kompetensi inti dan kompetensi dasar ini tidak bisa direvisi, sedangkan indikator ini bisa direvisi sesuai dengan keadaan sekolah ataupun tujuan yang ingin guru capai. Kemudian yang kedua itu pengembangan isi kerangka dari bahan ajar, bisa dengan membuat daftar isinya terlebih dahulu. Setelah itu yang ketiga, konsultasikan isi dari kerangka bahan ajar ini kepada musyawarah guru mata pelajaran. Jadi bahan ajar ini kita musyawarahkan dengan mata pelajaran yang sesuai dengan bahan ajar yang kita buat. Yang keempat itu pengembangan isi dari bahan ajar tersebut. Pengembangannya ini isinya itu dari yang sulit, yang mudah ke yang sulit, kemudian yang dari yang konkret ke yang abstrak. Yang kelima ini kita menginput isi dari bahan ajar. Penginputan ini bisa kita dengan menambahkan gambar yang relevan atau yang sesuai dengan bahan ajar yang kita buat. Yang keenam ini kita melakukan pembahasan isi dari bahan ajar ini, apakah sesuai dengan tingkatan kelas yang kita buat atau tidak. Kemudian kalau ada kekurangan, yang ketujuh kita melakukan revisi dari isi bahan ajar tersebut. Ya, kemudian yang kedelapan kita melakukan editing bahasa, apakah sesuai bahasa ini untuk kelas 1 ataupun tingkatan sekolah yang akan kita buat bahan ajarnya. Dan konsultasi editing bahasa ini bisa kita lakukan kepada dosen ataupun guru sekolah yang akan kita guru dari sekolah yang akan kita buat bahan ajarnya, seperti bisa ke guru SD atau MI. Yang kesembilan,
kita melakukan pengembangan desain grafik. Di sini desain grafik ini agar bahan ajar ini lebih menarik untuk disukai oleh siswa yang akan menggunakan bahan ajar ini. Kemudian yang ke-10, baru kita melakukan uji coba. Uji coba bahan ajar ini apakah sudah sesuai atau belum. Uji coba ini bisa dilakukan kepada teman sejawat, kepada guru, ataupun kepada uji coba satu-satu, uji coba satu-satu, uji coba kelompok kecil, ataupun uji coba lapangan. Kemudian setelah melakukan uji coba ini, baru yang ke-11 kita melakukan revisi hasil uji coba ini. Apakah ada kekurangan? Jika ada kekurangan atau kesalahan dari isi bahan ajar ini yang tidak sesuai dengan kelas atau sekolahnya atau kelasnya, kemudian kita revisi di sini. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, baru kita bahan ajar tersebut bisa digunakan oleh siswa. Untuk pertanyaan yang ketiga ini mengenai cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran ini bisa merupakan sumber materi bagi siswa ataupun alat untuk membantu guru agar mempermudah proses dalam pembelajaran tersebut. Adapun cara memilih ataupun pengembangan media pembelajaran ini, yang pertama, media pembelajaran ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi, strategi ataupun metode yang digunakan oleh guru, sehingga metode ataupun strategi ataupun tujuan ataupun materi tersebut berkaitan atau sesuai dengan media yang akan digunakan oleh guru. Yang kedua itu, guru harus bisa menggunakan media pembelajaran, dan guru harus tahu ciri-ciri dari media pembelajaran ini, sehingga guru tidak kesulitan dalam menjelaskan pembelajaran menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga, media pembelajaran ini harus bermutu. Maksudnya bermutu ini, media pembelajaran ini berisi tentang materi yang penting dari proses dari pembelajaran, dan harus menarik bagi siswa sehingga bisa meningkatkan keaktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran ini harus praktis, dan guru harus mempertimbangkan biaya dalam pemilihan media pembelajaran ini, dan ataupun bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi guru bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ini sebagai media pembelajaran. Untuk pertanyaan yang keempat itu, bagaimana cara untuk membuat kelas yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan? Menurut saya, untuk membuat kelas yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu, yang pertama, guru terlebih dahulu harus mengetahui tentang karakteristik siswa, bagaimana sehingga guru tahu cara menghadapi siswa yang siswa memiliki bermacam-macam sifat. Yang kedua, guru harus sering berkomunikasi kepada siswa dan melibatkan siswa tersebut dalam pembelajaran. Yang ketiga itu, guru harus bisa membuat variasi dalam pembelajaran. Bisa umpamanya guru membuat pembelajarannya di luar kelas atau di dalam kelas, sehingga bervariasi, sehingga siswa itu tidak bosan dengan pembelajaran yang di kelas terus, ataupun cuman guru menjelaskan saja materinya. Yang keempat, guru juga harus bisa menggunakan bermacam-macam pendekatan, strategi, metode, dan bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Jadi guru harus makanya dalam menggunakan, guru itu harus
bisa menggunakan bermacam-macam pendekatan, strategi, metode agar pembelajaran itu lebih menyenangkan dan lebih bervariasi, sehingga guru bisa menghadapi berbagai masalah dari dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 ini mengenai tentang cara mengelola kelas yang siswanya dominan bermain ataupun tidak akur. Kalau menurut saya, kalau saya dalam kondisi atau situasi kelas yang saya ajar yang dominan siswanya sering bermain ataupun tidak akur, menurut saya kalau saya dalam siswanya yang dominan bermain, maka saya akan lebih melibatkan siswa tersebut dalam proses pembelajaran dengan cara berkomunikasi atau bertanya atau membuat atau siswa itu kita jadikan contoh, sehingga siswa itu kembali fokus kepada materi ataupun kepada guru yang menjelaskan pembelajaran. Dan juga kita bisa menggunakan permainan atau media pembelajaran untuk memfokuskan ataupun ice breaking untuk memfokuskan siswa tersebut kepada guru yang sedang mengajar di depan. Kalau untuk siswa yang tidak akur, kita bisa dengan memisahkan meja siswa, memindahkan siswa tersebut ke tempat duduk yang lain sehingga tidak berantem, ataupun kalau mau untuk mengakrabkan, kita bisa menggunakan metode pembelajaran berkelompok. Kita buat, saya akan menggabungkan dua siswa tersebut, kemudian biar bisa bekerja sama antara siswa tersebut sehingga bisa akur ataupun bisa lebih berkomunikasi siswa tersebut dengan temannya tidak akur tersebut.